warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Ayu Rizky Utami dari jurusan Sistem Informasi kelas 1 KA22. So, kali ini aku akan membahas keempat pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar mengenai tanggung jawab. Dimulai dari poin yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang membuat kalian harus memiliki sikap tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu kan adalah sebuah tugas, amanah, kewajiban, bahkan sebuah apresiasi yang diberikan dari orang lain kepada diri kita. Nah, dari tanggung jawab tersebutlah kita bisa mengendalikan diri dalam berbuat sesuatu, dari yang berbuat baik bahkan ke yang berbuat buruk. Dan yang kedua adalah kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari ketika kita mendapatkan suatu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, kita bisa memahami sudah sejauh mana sih kita bisa mengemban kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada diri kita. Dan yang terakhir, kita bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita miliki dari sebuah tanggung jawab. Nah, lanjut kita ke poin yang kedua. Pertanyaannya adalah dampak positif atau negatif dari suatu tanggung jawab. Menurut aku, dampak positifnya itu banyak banget. Jadi yang pertama itu kita bisa terpicu untuk berani, terpicu untuk percaya diri lebih baik lagi. Terus kita bisa mengetahui hal-hal yang baru yang belum kita mengerti sebelumnya. Dan sebuah tanggung jawab yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai pengalaman hidup yang bersejarah. Lalu ketika kita sudah terjun di dunia karir, kita bisa membentuk suatu tim yang lebih baik lagi daripada tim yang lain. Dan yang terakhir, kita bisa cepat akrab dengan seseorang. Kalau untuk yang negatif, menurut aku itu sangat tidak ada ya dalam sebuah tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah suatu hal yang mulia. Karena itu adalah amanah yang diberikan dari orang lain kepada diri kita. Jadi, ketika ada orang yang sudah menerima sebuah tanggung jawab, dia harus bisa menerima segala konsekuensinya. Jadi jangan sampai tanggung jawab itu memberatkan dirinya karena dia sudah menerima tanggung jawab yang diberikan itu. Seperti itu. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Pertanyaannya adalah apa sih perbedaan tanggung jawab pengorbanan dan tanggung jawab pengabdian? Nah, kalau untuk yang tanggung jawab pengabdian itu adalah yang mengarah ke perbuatan. Kalau untuk tanggung jawab yang pengorbanan itu lebih ke arah materi, harta, barang, bahkan perasaan. Nah, contoh dari yang pengabdian adalah misalkan gini, kalau ada negara lain yang mau membuat kericuhan di negara kita, kita sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air harus bisa nih melawan negara lain yang mau menimbulkan kerusuhan di negara kita. Nah, dari bentuk melawan tersebut itu bisa membantu kita mengabdi kepada bangsa ini. Jadi itu yang disebut dengan tanggung jawab pengabdian. Kalau yang pengorbanan itu misalkan gini, ada adik sama kakak. Nah, si kakak ini punya barang kesayangan itu earphone misalkan. Tapi kakaknya ini nggak pernah pakai earphone-nya. Jadi cuman dia rawat, dia bersihin, dia pajang lah istilahnya, jangan sampai dipakai sama orang lain. Tapi si adiknya ini dia kepengen banget pakai earphone dan beli earphone, tapi dia nggak mau beli di tempat yang lain, cuma dia pengen earphone yang dipunya kakaknya gitu. Nah, dari situlah si kakak harus bisa ikhlas memberikan earphone tersebut kepada adiknya. Jadi di tanggung jawab pengorbanan ini emang kita membutuhkan sesuatu yang ikhlas dari hati supaya yang kita berikan itu bisa berguna bagi orang lain gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang keempat.
eh, apa sih tanggung jawab yang sudah kalian lakukan selama ini? Jadi kalau aku ada 3. Yang pertama, tanggung jawab sebagai anak, itu udah pasti, yaitu berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang solehah, terus menjadi anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab sebagai mahasiswa. Udah pasti ya, kalau mahasiswa itu tanggung jawabnya belajar dengan giat, rajin, tekun, ngerjain tugas tepat waktu, jangan sampai telat deket-deket deadline gitu. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab dalam berorganisasi. Alhamdulillah di tingkat SMA aku terpilih jadi wakil ketua organisasi ekstrakurikuler karya ilmiah sains dan sastra. Nah dari situlah aku bisa belajar tentang bagaimana berorganisasi dengan baik. Jadi dari situ bisa berguna buat aku di kemudian harinya. So sekian pendapat aku tentang keempat pertanyaan dari mata kuliah ilmu sosial dasar ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.